Assalamualaikum dan selamat malam kawan-kawan. Ini analisa XAU USD untuk hari Senin ya. Senin tanggal 30. Sekarang kita lihat pergerakannya. Kalau untuk saat ini dia masih ranging big time frame ya. Naik turun di sini aja, tapi untuk middle time frame ini lumayan ya, apalagi buat scalping. Reversal trend dari turun balik lagi naik ya. Nah, kita ukur dulu secara SK sistem kenaikannya ini mau sampai mana ya. Kalau TP3 udah disentuh ya, dia pasti balik lagi ke bawah. Untuk M15 sendiri ekstensinya ada di sini ya. Di sini. Ini udah kesentuh ya. Udah kesentuh. Ekstensi ketiga artinya yang turun ini WCL ya. Sekarang nanti kita lihat lagi. Mungkin Senin dia akan akumulasi dulu di sini ya. Kalau area ini di break, yang ini ya. Kalau ini di break ke atas, berarti akan ada kelanjutan uptrend ya. Misal begini, naik tembus ya. Itu bisa jadi akan ada kelanjutan. Kalau dia turun ya, minimal dia harus break dari trend line yang ini. Nah, minimal dia harus benar-benar break ke bawah ya. Berarti akan ada setup yang valid yang sekiranya kita bisa dapat gambaran kalau market ini akan bergerak downtrend ya, asalkan trendline ini bisa ditembus. Nah, untuk M15 sendiri kira-kira seperti ini ya, karena dia udah capai target, biasanya akumulasi dulu ya. Dia udah capai target ekstensi ketiga ya. Terus kemudian untuk H1, jadi kita naik pelan-pelan nih. H1. Nah, kalau H1 sendiri kenaikannya itu dihitung dari sini ya. Dihitung dari sini nih. Nyentuh TP pertama langsung turun ya. Dicoba lagi. Kalau misalkan berhasil, kalau H1 trend lainnya dihitung dari sini ya. Nah, aturannya nih harusnya naik ya. Harusnya, karena dia udah break ya dari trend line. Biasanya ini yang balik ke garis ini koreksi kemudian terbang lagi, tapi mungkin akan ada koreksi terus menerus. Dia akan coba untuk break lagi, masuk lagi ke dalam ya. Tapi kalau misalkan gagal, berarti dia akan lanjut ngejar TP kedua ekstensi, berarti naik lagi gitu. Nah, apakah dia akan naik? Kita harus lompat lagi satu tingkat ke H4 ya, ngukur nih ya. Kalau H4 balik-baliknya ke sini lagi ya. Kalau untuk penurunan di H4, di sini ada chain of character ya. Ini kita hapus dulu. Nah, untuk H4 sendiri di sini ya, konfirmasinya secara ekstensi dia akan kemana ya penurunannya. Kalau udah capai ya berarti ada satu kewajaran dia akan balik lagi ke atas. Nah, ini sama ya. TP3 ekstensi udah dicapai juga di H4 ya. Otomatis WCL balik lagi ke atas. Dan dia ada kemungkinan akan retest ya. Setelah ada reverse akan ada retest lagi ya, minimal sampai area sini. Nah, itu. Jadi kalau untuk swing ini pengaruh ya, tapi kalau untuk scalping sih enggak pengaruh amat ya. Scalping itu yang diambil jangka pendeknya, minimal di M15 atau M30 lah. Ya, buat ngukur arah trennya ya. Secara SK sistem. Nah, ini dia ya. Dia udah break, harusnya dia balik lagi, tapi mungkin dia akan coba nih bolak-balik di sini hari Senin nih. Turun ya, balik lagi, turun lagi ya, jebol dikit tapi nggak kuat. Kayak gitu ya.
Kita nggak tahu pastinya dia akan lanjut ke atas atau dia masuk lagi ke dalam trendline dan dia lanjut turun ya. Karena 1 minggu kemarin downtrend ya, kemudian dia sekarang reversal trend di hari Kamis sama hari Jumat penutupan market dia udah mulai uptrend ya. Artinya ada potensi dia akan lanjut naik hari Senin. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi kita fokus saja ke marking areanya ya. Marking area buy dan area sell. Di mana nih kita akan buy dan sell. Ya, untuk Fibo musangnya sendiri ya, kalau saya tetap markingnya pakai Fibo musang. Salah satu Fibo musang yang ada di sini ya, ini dia. Terbalik. Ini area Fibo musang yang sudah di respect ya, udah kena. Kalau mau cari yang fresh di sini ya. Nah, ini dia. Ini area yang masih fresh nih. Bagusnya kalau kita tunggu sampai terjadi sapuan liquidity dulu ya. Pokoknya di sini ada area buy. Ini terlalu lebar. Kita bisa perkecil di M15 ya. M15 letaknya M5 sorry. Kita perkecil lagi area entry-nya ya, karena ini terlalu lebar. Nah, kita dapat satu area Fibo musang di sini. Ini dia ya. Nah, ini makin kecil nih letak entry-nya ya. Ini Fibo musang. Jadi ini adalah area entry buy ya. Ini satu. Kalau di sini saya rasa cukup aman. Kenapa? Karena di sini ada area support yang bisa jadi calon liquidity ya, calon liquidity swap. Bisa jadi nanti kalau dia turun ya, terus ini di swap dulu gitu kan. Entah dia bikin liquidity swap atau liquidity grab. Nah, dia balik entry buy gitu. Atau kalian entry buy langsung di bawah sini ya, di paling bawah yang sudah saya marking nih. Ini area entry buy. Di sini ada satu ya, di area ini juga ada satu ya. Tapi ini bagusnya ngambil di M5 ya. Kenapa bisa ada rally base rally di M15? Kita lihat penyebabnya di M5. Kalau M5 ada rally base rally yang bikin dia naik, nah itu ya biangnya. Nah, di sini ya. Area ini belum kesentuh nih. Nah, baiknya jaga di sini. RBS ya. Mau lebih pas lagi, ambil setup alchemisnya ya. Ambil trendline alchemisnya. Tapi kalau alchemis kita ngambilnya dari sini ya. Nah, ini dia. Tapi ini terlalu jauh ya. Dia udah jauh banget, berarti ini nggak bisa dipakai lagi alchemisnya. Kita berpatokan ke Fibo musang aja yang ini untuk M5 ya. Ya, kurang lebih seperti itu untuk area entry buy-nya ya, kawan-kawan. Nah, dan kita akan cari di sini juga ada satu Fibo musang ya. Ini high crease ya. Area ini high crease. Kita nggak tahu nih dia di respect atau enggak. Nah, di sini ada satu ya, kecil aja yang high crease. Tapi kalau kalian scalping ya, misal dia di respect ya, jangan ditahan terlalu lama ya, terlalu bahaya soalnya. Ini satu ya, 60-65 area entry buy. Nah, ini area RBS, area Fibo musang, area order block di RBR ya, rally base rally. Banyak namanya ya. Itu
untuk M5 ya. Nah, kalau dia di swap ya, RBR ini di swap, minimal kalian recovery di sini. Tapi kalau dua-duanya di swap ya, recovery-nya jauh banget. Nah, untuk kita bisa tahu area ini bahaya atau enggak, kita lihat caranya bearish ini ya, candle bearish ini. Kita lihat cara dia untuk datang ya, minimal di M5 atau M1. Kalau dia volatilnya tinggi ya, turunnya cepat banget. Atau di M15-nya dia merah panjang-panjang ya, kayak gini kan big volatil nih, yang hijau panjang. Itu sangat rawan kalau kita entry sell ya. Nah, kalau misalkan volatilnya juga ke bawah ya, volatilnya tinggi, turunnya strong ya, merahnya panjang gitu, itu mending jangan kita lawan dengan entry buy ya. Mending kita tunggu dia koreksi, drop base drop, kemudian kita entry sell, follow trend. Karena kalau market lagi strong downtrend, kita lawan arah itu sangat high risk ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi lihat cara dia balik ya. Kalau dia baliknya ke bawah seperti ini misal. Gini ya. Gini. Begitu dia masuk baru entry buy. Ya. Tapi kalau misalkan caranya dia datangin area entry kita itu panjang lurus-lurus ke bawah ya. Tanpa koreksi sama sekali ya. Di M15 itu candle merah panjang, ya mending jangan buy di sini, danger nih. Itu bisa kena floating, kurang lebih seperti itu ya. Apalagi XAU ini rada nakal, suka bikin liquidity swap atau liquidity grab. Jadi mending kalau kalian mau benar-benar aman, tunggu area liquidity ini di swap ya, baru kalian entry buy di bawahnya. Saya ulang. Kalau mau benar-benar aman, cari support terakhir yang di swap dulu ya. Ini support terakhir ya. Nggak usah hitung yang ini. Ini. Yang paling dekat sama dia, ini. Tunggu support ini di swap, baru kalian entry di bawah. Itu lebih aman. Ya. Kalau di XAU. Kalau di area demand atau area RBS, itu agak rawan ya. Walaupun terkadang di respect juga. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk entry sell di sini 1, ini udah di respect ya. Dapatnya tuh dari sini. Dari ini dia ya. Ini Fibo Musang. Letaknya di sini dan ini. Kemarin kita entry sell, kita running ya. Runningnya jauh nih. Itu satu entry sell yang sudah di respect. Di atasnya masih ada lagi. Ya. Di sini nggak ada area musang karena ini nggak di break ya, support ini shadow ini nggak di break, di sini di break. Nah di sini ada satu ya, sini masih ada satu, ini dia ya. Jadi cukup 2 ya, area sell 2, area buy 3. Nah itu dia kawan-kawan. Mudah-mudahan nanti Senin ya, area-area ini di respect ya. Tapi kita akan lihat pergerakannya. Kemungkinan dia akan naik turun di sini nih. Ya. Kecuali ada break of structure lagi untuk ke atas, berarti dia akan lanjut. Tapi kalau chain ke bawah berarti bukan break of structure, tapi chain of character karena ini di break. Berarti dia akan menunjukkan arah tren turun ya atau downtrend. Kurang lebih seperti itu analisa admin untuk hari Senin ya. Jadi kita akan lanjut analisa lagi di hari Senin untuk kita cari tahu arah tren di hari Selasa. Jadi tetap di Gold Analysis. Saya Senior MC. Ciao.